di tengah alun-alun kota ini darah bergelimang. Jadi kalau di Bandung ada Bandung Lautan Api, maka di Pamekasan ada Pamekasan Lautan Darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengadakan acara sebentar, yaitu meninjau ulang tentang keberadaan Arek Lancor. Bagaimana kita ketahui, Monumen Arek Lancor ini didirikan di tengah-tengah kota Pamekasan pada tahun 85. Yang dananya bersumber dari para tokoh Pamekasan yang ada di Jakarta. Beliau-beliau itu menghimpun dana dari para pengusaha di bawah koordinasi Bapak Rahmat Saleh, mantan Gubernur Bank Indonesia, yang tanda tangannya ada di uang kita tempoh hari. Kemudian membuat monumen di 4 kabupaten. Dimulai dari Bangkalan berupa replika perahu untuk menggambarkan bahwa para pejuang Madura ini kemudian membantu perjuangan ke Tuban. Dan yang Sampang berupa lukisan, juga sama, menggambarkan perahu, yaitu para pejuang Madura ini kemudian menyeberang ke Probolinggo untuk berjuang di daerah Probolinggo. Sedangkan di Sumeneb itu berupa gambar penyebaran bantuan melalui pesawat udara yang pilotnya adalah Halim Perdana Kusuma. Beliau tokoh Madura yang jarang diketahui oleh orang Madura sendiri, karena namanya Halim Perdana Kusuma itu dikira bukan orang Madura. Khusus untuk Pamekasan, didirikanlah monumen Arek Lancor ini. Kata Arek Lancor ini sebenarnya merupakan nama arek. Jenis-jenis arek di Madura ini ada macam-macam, ada Takabuan, ada Bulu Ajem, dan ada juga Arek Lancor. Arek Lancor ini garisnya lebih panjang. Ini dijadikan simbol perjuangan rakyat Madura. Yang mendirikan ini Mas Ersat Proto Amidarmu, putra Pak Proto Amidarmu, seorang tokoh pendidikan dan tokoh keagamaan di Pamekasan. Tinggi bangunan ini 25 meter, yang paling tinggi itu. Kemudian di bawahnya ada selang 1 meter 1 meter. Dibangun di dalam itu beton yang kemudian dibungkus dengan baja, dengan stainless itu, yang diharapkan bisa bertahan lama. Mengapa? Dan ini didirikan tepat di pusat persimpangan jalan. Jadi Pamekasan ini memiliki jalan yang disebut dengan Simpang 6. Jarang di Indonesia ini kota yang memiliki jalan yang bersimpang 6 ini. Simpang 5 ada, yang terkenal itu di Semarang, di Banyuwangi, dan tempat lain. Tapi Simpang 6 sangat jarang. Pamekasan memiliki itu. Di tengah-tengah persimpangan ini didirikan monumen ini untuk apa? Untuk memperingati peristiwa besar. Ketika Belanda mau masuk lagi ke Indonesia, rakyat di mana-mana mengadakan perlawanan. Khususnya di Pamekasan dan di Madura pada umumnya. Tapi di Pamekasan ini terjadi peristiwa yang sangat heroik. Subuh, para pejuang kita sudah menyerang pasukan Belanda yang ada di pusat kota. Mereka bersenjatakan apa adanya. Ada yang tombak, pedang, keris, dan juga yang menarik telur ayam. Telur ini sudah dengan diberi kekuatan oleh para ulama. Kelihatannya memang telur ini tidak bisa menghancurkan tank, akan tapi bisa menakutkan para penjajah, para tentara Belanda yang berada di. Dan betul, perjuangan luar biasa ini kemudian karena mereka bersenjata lengkap, senjata modern, maka berguguranlah wafat para syuhada dan pahlawan kita. Di tengah-tengah alun-alun, di tengah alun-alun kota ini darah bergelimang. Jadi kalau di Bandung ada Bandung Lautan Api, maka di Pamekasan ada Pamekasan Lautan Darah. Banyak para pejuang syuhada kita yang wafat di situ kemudian berhasil
kita berhasil mengusir Belanda sampai ke selatan, ke daerah Petemon. Kemudian beberapa jam kemudian, sore mereka bisa berkonsolidasi dan masuk Bali. Sementara jenazah para pahlawan, para syuhada ini oleh Belanda kemudian diserok begitu saja, dimasukkan dalam sebuah lubang. Lubangnya itu ada di depan Masjid Jami. Dan di situ kemudian didirikan Taman Makan Pahlawan. Generasi muda kita banyak tidak tahu bahwa dulu di situ ada Taman Pahlawan, kemudian ada dua lagi, satunya di Desa Kelampar. Mengapa di Kelampar? Karena sudah Belanda balik lagi menyerang masuk kota, para pejuang kita mundur ke daerah Kelampar. Kemudian Belanda itu mengadakan menembak dengan tembakan dengan senjata jarak jauh, sehingga di sana banyak korban berjatuhan. Di sana juga ada Taman Pahlawan. Baru kemudian ketika Pak Bupati Pamekasan dipimpin oleh Pak Khaliluddin, kedua Taman Pahlawan itu disatukan di tempat yang sekarang di daerah Panglekur itu. Itulah ceritanya mengapa monumen itu diletakkan di situ. Ini menggambarkan bahwa di tempat itu, di tempat ini, di depan Masjid Jami ini terjadi perang yang luar biasa. Kalau boleh disamakan, kira-kira sama dengan Jogja kembali. Jadi pasukan kita bisa menyerang Belanda sampai keluar kota, tapi kemudian mereka masuk kembali. Sama dengan situ. Jadi Pamekasan punya sejarah yang sama dengan Jogja. Peringatan ini wajib kita ingat. Jadi generasi muda wajib tahu tentang peristiwa bahwa rakyat Madura, khususnya ada Pamekasan, betul-betul mengadakan perlawanan yang penuh heroisme. Yang harus kita aturkan, jiwa heroisme ini harus kita aturkan kepada generasi muda. Yang lama, yang sudah ada lama itu adalah masjid. Jadi Masjid Agung Asyuhada sekarang ini lama berdirinya, didirikan oleh Raja Ronggo Sukowati. Kemudian mengalami beberapa kali, lebih dari 3 kali renovasi, wujudnya seperti sekarang. Dulu di sebelah selatan dari Masjid Jami itu yang menghadap ke utara ada kantor pos besar di situ. Pos itu sedang berjaya dan banyak kalau pensiunan duduk di pendoponya. Di sebelahnya lagi baru kemudian didirikan Hotel Madura. Seberang jalan itu markas Kodim. Dulu jadi markas Kodim yang sekarang dipindah ke tempat yang sekarang. Di sebelah timurnya lagi, di pojok yang dijadikan kantornya Bank Jatim, itu dulu kantornya pusat pendangan. Di situ ada aula untuk penampilan pejuang anak-anak muda, generasi muda. Pejuang itu mengadakan sandiwara dan sebagainya untuk menggugah semangat juang. Ke utara sedikit adalah gereja. Sudah lama ada. Kemudian seberangnya jalan itu Irama, tapi Irama itu baru didirikan kemudian. Sebelah utaranya lagi ada Anim. Anim ini PLN yang sekarang menjadi rumah jabatan Pak Sekda. Kemudian ke barat markas Kodim itu terkenal sebagai Tangsi. Di situ ada pusat amunisi di tengah-tengah itu. Itu ada tempat tertutup itu pusat amunisi. Ke barat lagi itu kantor dulu Katoroji. Di pintunya itu ada sekolah Frobel. Frobel kalau sekarang TK. Loji ini pada tahun 50 kemudian dibakar oleh para pejuang, bumi hangus. Tahun perjuangan ini bumi hangus, kemudian dibangun kembali pada tahun 50. Bentuknya disesuaikan dengan yang lama. Terus ke sekitarnya sudah terjadi perubahan. Di tengah-tengah jalan itu dekatnya tenis ban itu ada bangunan sekarang jadi museum. Itu dulu adalah taman showroom kerajinan tangan anak dia. Jadi ada perahu kecil, ada penjual sate dan sebagainya. Dulu asalnya memang ini bangun sudah lama, sejak tahun 20 sudah ada di situ. Demikianlah para pemirsa yang saya hormati. Saya ingin memberikan gambaran ini supaya punya gambaran bagaimana seperti apa dulu pusat kota itu. Dulu jalan dari selatan itu masuk langsung ke tengah, kemudian yang mau ke barat ya ke belok kiri, yang mau ke timur. Kemudian yang dari timur dari Sumeneb juga masuk ke tengah, kemudian belok ke kiri atau ya ke terus. Sehingga terjadi sejak didirikan monumen ini banyak terjadi peningkatan kecelakaan. Pak Kapolres minta pada Pemda supaya dari kemudian kali itu lalu ditutup jalan-jalan itu, tapi ditutup
tutup buka tutup istilahnya. Ketika diperlukan, seperti misalnya kalau ada kunjungan presiden, karena presiden itu jalan tidak boleh bolak-balik seperti itu, belak-belok, jadi harus itu dibuka. Sehingga sekarang apa yang kita lihat seperti ini betul-betul indah sekarang, dan mudah-mudahan indahnya alun-alun ini menggambarkan betapa indahnya masyarakat Pamekasan. Senyampang kita sebentar lagi akan meringati hari jadi Pamekasan, izinkan saya, baik atas nama pribadi maupun atas nama pimpinan institusi, menyampaikan ucapan selamat hari jadi ke-490. Semoga Pamekasan menjadi Pamekasan yang hebat, Pamekasan yang raja, pecera, dan parcuka. Mudah-mudahan Allah berikan ridhonya, dan mudah-mudahan Pamekasan itu menjadi Pamekasan yang hebat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.